Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberi kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya. Karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya ingin memaparkan sebuah narasi tentang Satrio Piningit, Prabu Siliwangi. Nah, disinilah saya ingin memaparkan sedikit cerita tentang kehebatan daripada Prabu Siliwangi. Jadi, Eyang Prabu Siliwangi ini adalah Raja Pajajaran yang terkenal dan termasyhur dengan kebijaksanaan dan keadilannya yang sangat luar biasa. Adapun beberapa runtunan yang kita perlu ketahui bersama, itu pun mungkin saya hanya sedikit saja. Mungkin pemirsa mungkin jauh lebih mengerti tentang pengetahuan Prabu Siliwangi. Silahkan di komentar nanti, silahkan monggo kita bedah bareng-bareng kita untuk pelajari bersama-sama agar menambah hasanah wawasan kita. Jadi bahwa Prabu Siliwangi ini lahir dari seorang raja Pajajaran, yakni Prabu Linggabwana, seorang raja yang termasyhur juga di Tatar Sunda, ya ini tepatnya di Bogor ya. Kerajaan ini letaknya di Bogor. Jadi Prabu Lingga ini mempunyai seorang permaisuri yang bernama Dyah Pitaloka Citra Resmi. Nah, inilah ibunda daripada Satrio Piningit, Prabu Siliwangi inilah, yaitu Dyah Pitaloka Citra Resmi. Beliau adalah ibunda daripada Prabu Siliwangi ya. Setelah tumbuh dewasa, Prabu Siliwangi ini sangat menonjol dalam hal cara berpikir, fisiknya tumbuh kuat, dan cara sepak terjangnya sangat luar biasa. Sehingga ayahanda daripada Prabu Siliwangi ini adalah Prabu Linggabwana ini sangat menyayangi beliau dan kelak akan menggantikannya. Nanti bahwa beliau akan menggantikannya, sehingga beliau selalu mengawasi dan selalu untuk memberikan namanya wejangan-wejangan bijak setiap harinya, setiap saatnya, sehingga bahwa Prabu Siliwangi ini tumbuh menjadi seorang yang betul-betul mumpuni di antara putra-putra yang lainnya, karena beliau sudah dipersiapkan oleh sang ayahnya. Pada saat beliau sudah dewasa, wafatlah ayahandanya Prabu Linggabwana ini menuju ke hadirat Sang Ilahi. Sehingga saat itu pula beliau naik tahta sebagai Raja Pajajaran menggantikan Prabu Linggabwana. Dan disitulah beliau menjadi seorang raja yang sangat luar biasa pula, mengikuti jejak ayahnya, yaitu ayahanda Prabu Linggabwana. Beliau pun memimpin Pajajaran sangat luar biasa dengan kebijaksanaannya dan pro rakyat lah kalau sekarang ya. Jadi beliau mencintai rakyatnya. Nggak salah kalau beliau Prabu Siliwangi itu juga disayangi oleh masyarakat Sunda gitu loh. Karena beliau itu betul-betul ibaratnya ngewong kayak gitu loh. Jadi mengorangkan orang kan ini paling sulit gitu loh. Memanusiakan manusia itu kan bab yang paling sulit di dalam kehidupan kita. Kita selalu tergelincir oleh suatu namanya kebiarnya duniawi. Jika kita menghormati orang itu biasanya karena jabatannya, karena kebendaannya, karena kekayaannya, kedudukannya, kan semacam itu. Nah, tapi bahwa Prabu Siliwangi ini tuh tidak. Beliau selalu mengayomi rakyatnya, memayungi lah ibaratnya, mengademi gitu. Jadi beliau betul-betul mengayomi rakyatnya agar rakyatnya sama-sama hidup sejahtera di alam Tatar Sunda saat beliau memimpin kerajaan Pajajaran gitu loh. Jadi Prabu Siliwangi ini juga dikenal dengan nama lain adalah Sri Baduga Maharaja dan dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dan kehebatan dalam sejarah Sunda. Nah, ini perlu diketahui oleh kita ya. Itu loh. Jadi gelarnya itu adalah Sri Baduga Maharaja yang dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dan kehebatan dalam sejarah
masyarakat Sunda inilah. Lantas beliau wafat sekitar tahun 1521 Masehi. Gitu loh. Ini loh. Dan memimpin kerajaan Pajajaran itu berlangsung selama 39 tahun, cukup lama juga beliau itu memimpin Pajajaran. Prabu Siliwangi inilah. Nah inilah, disinilah bahwa Prabu Siliwangi ini memang betul-betul bijaksana dalam kehebatannya. Ini beliau karena kebijaksanaannya itu memperlakukan rakyatnya dalam memimpin Pajajaran kala itu beliau hebat juga dalam berperang, gitu loh. Dan mempunyai ilmu spiritual yang sangat tinggi. Sehingga makanya masyarakat itu menganggapnya bahwa beliau itu belum meninggal kan. Masih dianggap bahwa beliau adalah moksa. Gitu. Menghilang secara spiritual, menghilang secara spiritual tadi. Gitu. Nah, kemudian bahwa pada dasarnya banyak juga masyarakat Sunda yang beranggapan bahwa Prabu Siliwangi ini menghilang secara misterius. Itu loh. Dengan beberapa versi, antara lain adalah beliau itu moksa, ya. Moksa itu menghilang secara misterius tadi, gitu. Jadi menghilang secara misterius tadi dengan anggapan bahwa beliau sekarang menjadi namanya raja alam gaib, itu loh. Jadi beliau itu dianggap sebagai raja di alam gaib, Prabu Siliwangi ini. Ini adalah penghargaan sebetulnya, penghargaan yang sangat tinggi dari masyarakat Sunda kepada Prabu Siliwangi yang sangat bijaksana, arif, bijaksana, dan alim, memperlakukan masyarakatnya dengan hebat, dengan baik, dengan tulus, ikhlas. Nah disinilah dia seperti ngayomi seperti seorang ayah kepada anaknya. Wajar ketika beliau dianggap memimpin juga di alam gaib karena sudah tidak ada raganya. Ini adalah penghargaan, kalau menurut saya adalah penghargaan semata, ya kan? Kalau namanya moksa kayak gitu bangsanya itu menghilang secara ini, ya enggak lah, karena kita itu sudah memasuki suatu milenia yang lain, bahwa manusia pasti mati kan. Itu loh, kita apalagi kita sudah menjadi beragama gitu, dan berbeda dengan kepercayaan yang lalu. Gitu loh, Pak. Saya pribadi kan ada namanya Hulu nafsi da'il qatul maut kan, semua yang bernyawa pastilah akan mati. Tetaplah bahwa beliau juga mati. Namanya orang sehebat Rasulullah Muhammad juga mati, meninggal dunia tetap. Nah inilah hanya sebuah penghargaan yang sangat-sangat tinggi saja kepada Prabu Siliwangi dari masyarakat Sunda. Wajar, karena beliau sangat baik gitu loh. Kebaikannya di atas rata-rata. Nah kenapa? Beliau juga sama seperti manusia pilihan. Dia adalah manusia pilihan, ya kan? Satrio Piningit juga beliau itu, karena sangat-sangat luar biasa. Apalagi beliau juga melahirkan cucu kan, yang disebut namanya apa? Yang memimpin di namanya Cirebon itu, Kasunanan itu kan, Sunan Gunung Jati, itu adalah cucu beliau. Nah ini ciri-ciri bahwa beliau itu orang yang sangat betul-betul, kalau itu alam dalam atau alam sekarang adalah beliau adalah kaum sufi saat itu, gitu loh, yang betul-betul manusia terpilih juga ini Prabu Siliwangi inilah, gitu. Dan kemudian bahwa adapun kehebatan daripada Prabu Siliwangi ini itu memang satu adalah ilmu spiritualnya, memang dikenal sangat luar biasa. Dan kita juga walaupun kita tidak mengalaminya, kita kan dengan cerita-cerita dari sekarang pun, saya pun yakin, percaya bahwa namanya leluhur-leluhur kita itu punya spiritual yang tinggi. Apa buktinya? Buktinya itu bahwa kita sampai sekarang pun masih namanya mempunyai adab yang namanya tepos liro, saling menghormati, saling menghargai, unggah ungguh, gitu kan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Inilah kehebatan daripada kita yang namanya turunkan dan diwariskan oleh leluhur-leluhur kita saat itu kepada kita hingga sekarang, dan mudah-mudahan hingga akhir zaman kelak bahwa bangsa kita bangsa yang mempunyai namanya suatu budi pekerti yang luhur yang tidak dipunyai oleh bangsa-bangsa lain. Inilah ciri khas bangsa kita. Jadi bahwa Prabu Siliwangi ini sudah meninggalkan jejak serta namanya warisan budaya yang sangat luar biasa kepada masyarakat Sunda pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan semacam itu.
Dan kedua juga Prabu Siliwangi ini kan mempunyai fisik yang sangat kuat di atas rata-rata, sehingga beliau bisa namanya mengusir dan menghalau musuh-musuh yang berusaha menyerang dan merusak kerajaan Pajajaran saat itu. Itu loh, ini kehebatan beliau. Yang ketiga, kebijaksanaannya ini yang sangat baik dan sangat mencintai rakyatnya. Tidak salah, sehingga masyarakat Sunda hingga sekarang pun masih mencintai namanya Prabu Siliwangi. Apa tandanya? Tandanya dengan tadi, seperti gelar Sri Baduga Maharaja, ya kan? Beliau dianggapnya moksa karena tidak rela bahwa seorang namanya Prabu Siliwangi yang sangat baik sekali, bijaksana sekali kepada rakyatnya, beliau meninggal. Itu sebetulnya itu menurut saya, iya kan? Jadi inilah retorika yang ada di namanya Tatar Sunda ini memang luar biasa. Patut kita contoh. Pemimpin yang sangat luar biasa itulah yang sehingga dihormati, bukan dihormati tentang namanya keunggulannya semata, sampai raganya dihormatin. Inilah Prabu Siliwangi, makanya dianggap moksa. Itu adalah penghormatan tertinggi. Tidak mau melihat beliau itu meninggal sebetulnya itu loh. Tapi kan kita balik lagi bahwa kita ada yang punya, kita ada yang memiliki, yaitu yang maha punya, yakni Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Jadi hulu nafsi dha'iqatul maut, barang siapa yang bernyawa pastilah akan mati. Nah, disinilah ungkapan dan runtunan daripada pemaparan cerita Satrio Piningit Prabu Siliwangi ini lah yang sangat luar biasa dan bisa mungkin kita contoh untuk kita dan juga para pemimpin-pemimpin kita sekarang, bahwa contohlah seperti Prabu Siliwangi, hingga meninggalnya aja orang nggak rela, coba bayangin. Sangat luar biasa, nggak dianggap moksa, ya, dapat gelar namanya Sri Baduga Maharaja, ini kan luar biasa nih gelar beliau dari masyarakat Sunda tersebut. Nah, mungkin namanya pemaparan saya mungkin cukup sekian, dan terima kasih kalau toh ada banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Humsikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.